Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Khairul Askom Mkom beserta Bapak Dosen Dr. Yan Kartawijaya Askom Mkom. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anita Listeni Daulay, Saudara Agung Pranata, Saudari Andira Nanda Buru Ginting, Saudari Cut Mutia, dan Saudara Muhammad Ihsan Damara. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang berjudul Sejarah dan Konsep Artificial Intelligence atau disebut juga dengan kecerdasan buatan. Baiklah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin pasti teman-teman sekalian yang mendengar istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan, atau mungkin yang sekarang sering dipakai itu kecerdasan artifisial. Tapi apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar istilah artificial intelligence? Di sini saya akan membahas sedikit mengenai apa itu artificial intelligence dan sejarah singkatnya. Artificial intelligence yang merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan suatu pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Artificial intelligence juga dapat diartikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Pada saat zaman dulunya, komputer digunakan untuk menghitung angka-angka saja. Namun, seiring dengan perkembangannya zaman, komputer lebih mendominasikan di kehidupan kita saat ini. Pada tahun 1956, istilah artificial intelligence pertama kali dikemukakan oleh seorang profesor, yaitu John McCarthy. Sejak saat itulah artificial intelligence terus dikembangkan, sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih untuk kakak moderator yang telah memberi waktu kesempatan saya untuk menjelaskan tentang sejarah singkat artificial intelligence atau disebut dengan AI. Nah, baik. Pada awalnya AI pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dortmund. Nah, sejak saat itu AI terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori dan prinsip-prinsip. Kemudian itu juga terus berkembang. Meskipun istilah AI baru muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori mengarah ke AI sudah muncul sejak tahun 1941 secara lengkap. Nah, kemudian AI mempunyai tahapan-tahapan sejarah perkembangannya. Nah, ini dia. Ini dia pada tahun 1941. Nah, pada tahun ini disebut dengan era komputer elektronik. Nah, pada tahun ini telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi. Penemuan tersebut dinamakan komputer elektronik yang dikembangkan di USA dan Jerman. Nah, komputer pertama ini memerlukan ruangan yang sangat luas dan juga ruangan AC yang terpisah. Nah, saat itu komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalani suatu program. Nah, program apapun itu, hal ini sangat merepotkan bagi programmer yang membuat program tersebut.
Nah, kemudian setelah itu pada tahun 1949 berhasil dibuat komputer yang mampu menyimpan program-program sehingga membuat pekerjaan untuk memasukkan program menjadi lebih mudah. Kemudian masa persiapan. Masa persiapan AI itu pada tahun 1943 sampai dengan 1956. Nah, pada tahun 1943 Warren MC Coulomb dan Walter Fitts mengemukakan 3 hal pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel saraf dalam otak. Nah, analisis formal tentang logika proporsi atau profesional logik lah, dan teori komputasi Turing. Nah, mereka berhasil membuat suatu model saraf tiruan atau artificial neuron, ya, di mana setiap neuron digambarkan sebagai on dan off. Kemudian mereka menunjukkan bahwa setiap fungsi dapat dihitung dengan suatu jaringan sel saraf dan bahwa semua hubungan logis dapat diimplementasikan dengan struktur jaringan yang sederhana. Nah, kemudian pada tahun 1950, Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip-prinsip teori feedback. Contoh yang terkenal adalah termostat. Nah, penemuan ini juga merupakan awal perkembangan AI. Kemudian pada tahun 1956, John McCarthy yang lulus dari Princeton kemudian melanjutkan ke Dartmouth College meyakinkan si Minsky, Claude Salmon, dan Nathaniel Rochester untuk membantunya melakukan penelitian dalam bidang automata, jaringan sel saraf, dan pembelajaran intelijensia. Mereka mengerjakan proyek ini selama 2 bulan di Dortmund. Hasilnya adalah program yang mampu berpikir non-numerik dan menyelesaikan masalah pemikiran yang dinamakan Principia Mathematica. Hal ini menjadi McCarthy disebut sebagai Father of AI atau Artificial Intelligence. Kemudian, awal perkembangan AI atau Artificial Intelligence pada tahun 1952 dan 1969, AI telah menjadi kian populer saat ini berkat peningkatan volume data, algoritma, dan peningkatan daya serta penyimpanan komputasi. Nah, riset AI awalnya pada tahun 1950-an mengeksplorasi topik-topik seperti penyelesaian masalah dengan metode simbolik. Kemudian pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menaruh minat terhadap jenis pekerjaan ini dan mulailah melatih komputer-komputer untuk menirukan penalaran manusia yang mendasar. Contohnya, Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan DARPA. Nah, itu proyek yang dibuat oleh Amerika Serikat itu adalah menyelesaikan proyek pemetaan jalan pada tahun 1970-an. Nah, seperti itulah penjelasan secara singkat perkembangan artificial intelligence. Terima kasih untuk kakak moderator. Kemudian slide selanjutnya akan dijelasi oleh Bang Isan. Terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan dari bahasan yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa topik pembahasan, yaitu tentang tujuan dari kecerdasan buatan ini sendiri. Dikutip dari Winston dan Prendergast atau pada tahun 1984, tujuan dari kecerdasan buatan sendiri itu dibagi menjadi 3. Nah, antara lain itu yang pertama ada membuat mesin menjadi lebih pintar.
Nah, artificial intelligence mempunyai tujuan untuk mengembangkan metode dan sistem untuk memecahkan problem atau masalah. Biasanya diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misal pengelolaan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain, serta meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Lalu, sistem kecerdasan buatan juga diharapkan mampu meningkatkan pengertian atau pemahaman bagaimana otak manusia bekerja. Lalu yang kedua ada yang namanya memahami tujuan ilmiah kecerdasan buatan. Yang dimaksud di sini adalah tujuan utama dikembangkannya dari kecerdasan buatan, yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga nantinya mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya bisa kita lihat di komputer. Selain untuk mengetik, komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar sehingga bisa untuk bermain game, mengedit video dan foto, serta bisa juga digunakan untuk banyak kegiatan bermanfaat lainnya. Dari segi entrepreneur, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal karena teknologi dengan artificial intelligence ini akan mempermudah pekerjaan yang dilakukan manusia. Nah, berikutnya membuat mesin lebih bermanfaat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah membuat beberapa mesin dapat mempermudah pekerjaan manusia di masa saat ini, di mana semua pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Nah, oleh karena itu, agar kiranya dapat mempercepat pekerjaan manusia itu sendiri, karena sebuah program yang diciptakan untuk mempermudah kegiatan manusia dapat bekerja dengan skala yang besar dan banyak dalam satu waktu sekaligus, yang mana sangat membantu kegiatan manusia pada saat ini. Nah, selanjutnya atau dapat kita simpulkan bahwasannya artificial intelligence mempunyai tujuan untuk mengembangkan metode dan sistem untuk memecahkan problem. Biasanya diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misal pengelolaan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain, serta juga meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, sistem kecerdasan buatan juga mampu meningkatkan pengertian atau pemahaman bagaimana otak manusia bekerja. Nah, sekianlah dari apa yang bisa saya paparkan. Presentasi dan pokok bahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang selanjutnya. Permasalahan pada artificial intelligence, di mana adanya artificial intelligence yang saat ini berkembang dengan besar. Saat ini timbul sebuah penyakit yang sangat tersebar luas di mana-mana, yaitu COVID-19. WHO membuat aplikasi di mana aplikasi tersebut membantu untuk mendeteksi kesehatan, khususnya dalam mendeteksi penyakit COVID-19 di tempat umum. Hal ini diperlukan agar dapat bagaimana AI dapat membantu dan mencegah penyebaran COVID-19 yang meluas. Selanjutnya, ada juga konsep dalam perkembangan sejarah perkembangan AI, artificial intelligence, di mana konsep dari yaitu pembelajaran mesin, di mana saat ini mungkin tanpa sadar kita semua berinteraksi dengan beberapa bentuk kecerdasan buatan dalam aktivasi sehari-hari. Misal saja jika ada menggunakan email, ada juga yang menikmati fitur penyaring email otomatis, atau jika Anda memiliki ponsel cerdas, Anda mungkin bisa mengisi kalender dengan bantuan Siri. Meskipun perangkat lunak ini sangat membantu, perangkat tersebut tidak memiliki kemampuan untuk secara mandiri. Yang kedua, pembelajaran mendalam, deep learning, di mana pembelajaran mendalam adalah teknik pembelajaran mesin yang mengajarkan komputer untuk melakukan apa saja mengalami terjadinya pada manusia. Pelajaran dengan cara mencontoh pembelajaran mendalam adalah teknologi utama di balik mobil tanpa pengemudi. Yang ketiga adalah jaringan saraf tiruan, di mana disebut sebagai jaringan saraf tiruan adalah sebagian teknologi pembelajaran
yang mendalam yang juga berada di bawah naungan kecerdasan buatan AI. Berikut bagian dari saya, mungkin dilanjut dengan teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh penerapan teknologi artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu virtual reality atau VR, atau juga yang dikenal pula dengan realitas virtual, adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Umumnya, teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang. Dalam industri games, VR juga kerap digunakan. Yang kedua yaitu aplikasi ojek online. Teknologi AI dalam aplikasi ojek online digunakan untuk mengoptimalkan proses memilih pengemudi. Misalnya, ketika kita memesan ojol, aplikasi akan langsung mencari pengemudi yang lokasinya paling dekat dengan kita. Contoh kedua yaitu ketika kita memesan makanan, dengan kata kunci soto, maka aplikasi akan langsung mencari daftar warung soto berdasarkan kriteria tertentu. Yang pertama, lokasinya dekat dengan kita. Yang kedua, ulasan terbanyak ataupun rating terbanyak. Yang ketiga, tarif pengiriman murah. Yang keempat, harga, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga yaitu mobil pintar. Salah satu penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia dan dapat dilihat dari mobil pintar. Belakangan ini tengah booming di pasaran otomotif Indonesia, yaitu mobil pintar yang diproduksi oleh Tesla. Mobil ini telah dilengkapi dengan chip berteknologi AI atau kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot. Teknologi AI pada mobil Tesla yaitu yang pertama FSD dan Dojo chip. Mobil Tesla diketahui menggunakan chip ganda hasil kolaborasinya dengan Nvidia guna mengoptimalkan teknologi AI. Chip pintar itu dipakai untuk menavigasi kendaraan sehingga menghasilkan kemampuan mengemudi sendiri ataupun autopilot. Bukan itu saja, chip ini juga mampu memberi informasi rambu-rambu lalu lintas kepada pengendara. Tesla juga menggunakan fitur redundancy guna menghindari kecelakaan di jalanan. Fitur itu bekerja karena memiliki daya dan input berlebih pada data feed. Ini adalah upaya otomatis yang digunakan oleh sistem ketika terjadi kegagalan di satu unit tertentu. Yang kedua yaitu jaringan neural. Jaringan ini memungkinkan kendaraan untuk didukung kemampuan per kamera untuk menganalisis gambar, segmentasi semantik, deteksi objek, dan estimasi kedalaman monokular. Jaringan bird eye view juga bisa mengambil video dari semua kamera untuk menampilkan tata letak jalan, infrastruktur statis, dan objek 3D langsung dalam tampilan top-down. Teknologi mobil listrik yang dimiliki Hyundai ini dapat membuat mobil Ioniq 5 berjalan sendiri tanpa dikemudikan oleh manusia. Adopsi teknologi AI-nya berupa robot yang bernama robotaksi. Robotaksi adalah sebutan untuk mobil otonom tanpa pengemudi. Robotaksi merupakan teknologi AI yang berada di dalam mobil listrik Hyundai, yaitu mobil Ioniq 5. Ioniq 5 robotaksi ini diklaim telah memenuhi standar mobil otonom SAE level 4 atau High Automation. Hal ini dibuktikan dengan adanya lebih dari 30 sensor yang terdiri dari kamera, radar, dan lidar. Sehingga sensor itu akan mentransfer data ke komputer yang mengotomatisasi mobil tersebut. Mobil ini dikatakan memiliki jangkauan hampir 300 mil dengan sekali pengisian daya dan fitur pengisian dua arah yang disebut Hyundai Facial to Load. Fitur itu yang dapat memasok daya hingga 3,6 kW. Fitur ini juga akan dibangun di atas platform modular listrik global atau IGMP baru Hyundai yang akan berfungsi sebagai dasar seluruh mobil listriknya Hyundai. Berikut adalah beberapa contoh dari penerapan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Bapak dosen beserta teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan kami mengenai sejarah dan konsep artificial intelligence.
Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Sederhananya begini, sebuah instruksi pintar yang diberikan kepada program maupun mesin. Sekian penjelasan dari kami. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.